Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam semuanya. Gimana nih kabar kalian? Di tengah pandemi kayak seperti ini, semoga baik-baik saja dan juga sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti yang telah kita agendakan pada malam hari ini, kita akan berbincang-bincang dan sedikit berdiskusi mengenai bagaimana sih kuliah di negara Turki itu. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Fafila Tulaila dari KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan juga rekan saya. Saya Farah Qurratu Aini, bisa dipanggil Farah. Saya juga menjadi perwakilan dari KBRI yang akan menemani kalian nanti. Langsung saja. Kuliah di Turki merupakan opsi yang menarik bagi kalian yang ingin mengambil studi lanjut. Sistem pendidikan dan akreditasi universitas di Turki secara administrasi bisa dikatakan 100% sama dengan negara-negara Eropa lainnya. Adapun lama studi sama seperti universitas yang ada di Indonesia. Untuk seleksi sendiri ada 2 jalur, yaitu yang pertama, seleksi berkas menggunakan nilai ijazah atau nilai raport, dan kedua ada tes tulis atau biasa dinamakan dengan YOS. Sebagian besar perkuliahan dilaksanakan dalam bahasa Turki. Oleh karena itu, bagi mahasiswa asing di Turki wajib mengikuti TOMER pada tahun pertama, yaitu kursus bahasa Turki sebelum masuk perkuliahan. Universitas negeri di Turki membebankan biaya pendidikan sangat ringan bagi mahasiswa. Untuk masuk kampus di Turki, mahasiswa tidak dikenakan uang pangkal dan SPP per semester pun banyak yang di bawah 3 juta rupiah. Hal ini dikarenakan biaya pendidikan yang disubsidi pemerintah hingga 90%. Nah, menarik banget kan untuk kuliah di Turki? Oke, langsung saja mungkin kita bisa membagikan materi pada malam hari ini untuk memulai diskusi. Mengenal negara Turki, negara yang akrab disapa dengan negara bulan. Langsung saja masuk pada bagian pertama, perbedaan budaya secara sistem akademis. Sistem akademis. Tahun akademik di Universitas Turki itu September sampai Juni. Tahun akademik di institusi pendidikan Turki biasanya dimulai pada pertengahan September dan awal Oktober, kemudian berlanjut hingga Mei atau akhir Juni. Juga ada pun libur musim dingin selama 2 minggu di bulan Februari. Yang kedua, menerapkan bahasa Turki dalam sebagian besar universitasnya. Bahasa Inggris, Jerman, Prancis juga digunakan sebagai bahasa pengantar di beberapa perguruan tinggi. Namun untuk bahasa Inggris di beberapa perguruan tinggi swasta menggunakan bahasa Inggris saja untuk bahasa pengantarnya. Ketika ujian masuk universitas, kalian tidak perlu khawatir karena di sini tidak mengharuskan untuk menguasai bahasa Turki. Bila peserta ujian lulus hanya memahami sedikit bahasa Turki, akan disarankan untuk mengikuti 1 tahun untuk mengikuti pelajaran dasar bahasa Turki untuk menjadikan kalian lebih fasih. Kemudian sistem pendidikan tinggi. Sistem pendidikan tinggi Turki berada di bawah pengawasan dan kontrol negara, yaitu Badan Pendidikan Nasional. Turki termasuk negara yang mengimplementasikan Bologna Proses sejak tahun 2001. Turki termasuk negara yang mengimplementasikan Bologna Proses. Apa itu Bologna Proses? Bologna Proses sendiri merupakan sistem dengan kelebihan pengakuan gelar, jaminan kualitas, kualifikasi perangkat kerja, dan juga sistem akreditasi terbaru yang diuniversalkan di European Union. Dapat mengikuti program pertukaran pelajar ke negara Eropa dengan syarat harus lulus TOEFL dengan nilai GPA. Bila lulus, pelajar di Turki akan dapat belajar langsung ke negara-negara Jerman, Prancis, Belanda, dan juga Polandia atau beberapa negara lain di Eropa sesuai kerjasama universitas yang tempat kalian menempuh pendidikan. Nah, perbedaan budaya secara sosial di negara Turki. Yang pertama, ketika bertemu orang Turki, kita harus wajib untuk menggunakan sapaan ringan. Jika di bahasa Inggris merupakan greetings, yang terutama hal ini merupakan wajib untuk kalian yang akan memulai percakapan kepada orang yang baru saja dikenal. Karena sapaan merupakan etika dasar sosial di negara Turki. Contohnya, merhaba nasilnis, yang berarti halo apa kabar untuk memulai sebuah percakapan. Yang kedua, iyi gunler, semoga harimu baik, yang berguna untuk mengakhiri percakapan. Tidak menatap langsung lawan bicara yang belum dikenal lebih beberapa detik. Karena negara Turki mengusung prinsip kesopanan dan menatap lawan bicara yang lebih dari beberapa detik merupakan suatu ketidaksopanan bagi mereka. Terutama saat kalian melihat kegiatan yang asing atau tabu di negara kalian seperti perempuan merokok, peminum, yang terjadi di beberapa tempat publik, dan kalian justru menatap orang tersebut terlalu lama. Ini merupakan tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang Turki, apalagi jika kalian menatap di transportasi umum seperti bus dan kereta. Yang ketiga, ketika sedang makan, jika ingin berbicara sebaiknya tidak menggunakan suara yang keras, karena orang Turki sendiri sangat menyukai tempat-tempat yang sunyi seperti itu. Dan ini merupakan bentuk kesopanan juga untuk menggunakan suara yang lembut dan juga ramah, yang bisa didengar hanya terjangkau lawan bicara kalian atau pendengar. Yang keempat, warga Turki tidak bisa bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu, warga Turki itu sangat menjunjung tinggi bahasa mereka, yaitu bahasa Turki.
Dan maka dari itu, kalian sebagai pelajar yang sedang menempuh di pendidikan di Turki juga diwajibkan mempelajari bahasa Turki terlebih dahulu. Dan kalian tidak perlu khawatir dan juga gelisah karena pemerintah Turki sendiri juga menyediakan lembaga atau institusi pendidikan yang khusus untuk melayani kursus bahasa Turki. Tomer merupakan nama dari institusi pendidikan tersebut yang tersebar di beberapa daerah Turki. Kemudian, Bu Fafilatul. Selanjutnya, bagian 3, kenyamanan atau ketidaknyamanan yang akan dirasakan oleh mahasiswa. Ini bisa menjadi awal untuk kalian. Mungkin jika sangat tertarik untuk menempuh pendidikan di Turki, tidak pertama adalah pendidikan. Memiliki banyak kampus terbaik dengan kualitas pendidikan kelas Eropa. Berkesempatan untuk kuliah di negara lain di Eropa dengan program Erasmus pertukaran pelajar dengan biaya dari pemerintah Turki. Seperti yang Ibu Farah sampaikan di awal-awal tadi, sekitar sampai 90% biaya pendidikan adalah berasal dari pemerintah atau subsidi dari pemerintah. Kemudian jaringan networking antar negara. Saat ini ada sekitar 130.000 mahasiswa asing dari 200 negara yang berkuliah di Turki. Kemudian biaya kuliah di Turki cukup terjangkau bagi pelajar dari Indonesia. Dikarenakan adanya subsidi juga dari pemerintah, sehingga tidak ada uang pangkal masuk kampus. Biaya kuliah atau SPP di berbagai kampus di Turki mulai dari 180 ribuan rupiah per semester. Kemudian akses. Turki adalah negara bebas visa bagi WNI, cukup e-visa atau visa on arrival sehingga memudahkan bagi keluarga kalian yang ingin berkunjung. Kemudian mudah bagi pelajar yang ingin jalan-jalan ke berbagai negara termasuk negara Eropa, karena banyak sekali wisatawan yang tempat wisata yang bisa kamu kunjungi, di antaranya di 3 provinsi besar, yakni Istanbul, Ankara. Yang terakhir, lingkungan. Turki adalah negara yang aman dengan tingkat kriminalitas rendah di dunia. Kemudian bagi mahasiswa muslim sangat mudah mendapatkan masjid dan lingkungan yang islami. Seperti yang kita ketahui, Turki adalah negara yang salah satu negara yang memiliki penduduk muslim mayoritas yang cukup besar di dunia. Bagi mahasiswa muslim yang hendak umrah juga bisa berangkat ke Arab Saudi langsung dari Turki dengan biaya yang cukup murah. Kemudian ini adalah beberapa ketidaknyamanan yang mungkin akan kalian rasakan atau sedikit menjadi culture shock ketika baru pertama kali menduduki atau menjadi warga di sana. Yang pertama adalah belajar bahasa Turki mungkin membutuhkan cukup waktu. Tanpa diiringi dengan niat dan tekad yang kuat dan tujuan yang kuat, mungkin kesulitan belajar dan bahasa Turki akan menjadi hambatan. Kemudian minimnya bahasa Inggris, seperti yang dijelaskan Ibu Farah, ada negara yang sangat menjunjung tinggi bahasanya sendiri, yaitu bahasa Turki. Dan juga penduduknya sangat sedikit yang bisa berbahasa Inggris. Ini mungkin menjadi ketidaknyamanan ketika awal kita belum menguasai bahasa Turki dan juga akan sedikit menyulitkan. Nah, yang terakhir ada makanan. Makanan Indonesia dan makanan Turki benar-benar perbedaannya seperti langit dan bumi, mulai dari bumbu, rasa, warna, dan juga cara mengolahnya. Dari yang terakhir adalah solusi. Solusi ini merupakan tips dan trik bagi kalian untuk mengatasi perbedaan yang sudah dijelaskan oleh Bu Fafilatul dan juga saya. Yang pertama, mempelajari kebiasaan yang dilakukan oleh orang Turki dan menghindari yang tidak mereka lakukan. Karena ibaratnya kita ini menumpang di rumah orang dan kita juga harus menghargai adat istiadat mereka, terutama menyesuaikan kebiasaan mereka yang sesuai apa yang kalian percayai. Dan yang kedua, bersikap ramah dan tidak bertele-tele saat memulai percakapan. Karena selain memberikan kesan sopan, warga Turki juga tidak senang membuang waktu mereka dengan sia-sia. Apalagi kalian baru saja mengenal mereka dan percakapannya dimulai tidak relevan dengan topik yang kalian bicarakan. Ini akan terkesan tidak sopan kepada warga Turki. Yang ketiga, yang terakhir, mempelajari bahasa Turki sebelum benar-benar menempuh pendidikan di sana. Karena ini merupakan sesuatu yang penting untuk memudahkan aktivitas kalian selama di sana. Yang seperti contohnya saat kalian membeli barang-barang di swalayan, kalian juga membutuhkan bantuan orang Turki, restoran, kalian memesan makanan, itu juga menggunakan bahasa Turki karena sebagian besar warga Turki tidak bisa bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Baik, sebelum sesi berakhir, saya dan juga Bu Fafilatul mengucapkan terima kasih banyak karena kalian telah menyimak materi dari awal sampai akhir dan juga ikut berdiskusi aktif. Dan sebelum mengakhiri, saya ucapkan terima kasih dan juga mungkin Bu Fafilatul ada sepatah dua kata untuk sesi Terima ini. kasih banyak tentunya untuk atensi kalian dan juga menyempatkan waktunya untuk menyimak materi yang kami sampaikan. Meskipun ini juga untuk kebaikan kalian sendiri, namun terima kasih atas penghargaannya dan juga waktunya untuk kami berdua. Itu saja dari saya dan kami berdua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga perbuatan atau perkataan kami yang kurang mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sampai jumpa lagi di acara selanjutnya.